Kami akan mulai dari pasangan calon nomor urut 1, Bapak Afiruddin Matar SHMA dan Bapak Rahman SKM MKes untuk menyampaikan visi dan misi. Kami persilakan, waktu Anda adalah 2 menit dimulai dari Anda berbicara untuk menyampaikan visi dan misi. Kami silakan. Cek. 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 Paslon 3 dan 4 juga silakan ke podium, Bapak. Cek. Cek. Audio sudah terdengar, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami langsung ke visi misi Bapak Ibu sekalian. Kabupaten Buton Utara, mulai dari Mata sampai ke Mata lagi, lanjut ke Kurolabu, dan terakhir di Lantagi. Kami telah menelusuri wilayah-wilayah itu semua. Di sana kami menemukan di Kecamatan Bonegunu, Kambowa, ada keluhan infrastruktur jalan yang belum tertangani dengan baik. Di Kecamatan Kulisusu Barat, kami menemukan keluhan petani yang menurun hasil produksinya karena ketiadaan pupuk dan infrastruktur pertanian. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saya dengan Pak Rahman, dengan akronim AMAN, mengetahui betul perasaan para petani dan nelayan, sehingga pada kesempatan ini kami hadir untuk menjawab itu semua. Sebagai pasangan AMAN, kami menetapkan visi mewujudkan Buton Utara yang aman dan sejahtera berdasarkan nilai sosial budaya masyarakat. Untuk menjawab misi itu, maka visi kami adalah: pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 2, menciptakan lapangan kerja berbasis potensi ekonomi unggulan daerah. Dalam hal ini pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ketiga, meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pembentukan perusahaan daerah serta hilirisasi di sektor pertanian dan perikanan. Yang keempat, mewujudkan ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah yang memadai dan merata. Terima Waktu kasih. Anda sudah habis. Terima kasih atas pemaparan visi misi dari pasangan calon nomor urut 1. Dan 2 menit berikutnya akan kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2, yaitu Bapak Abdul Salam Sahadia Esos MAP dan Bapak Ahmad Afif Darvin SH. Kami persilahkan, silakan 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Buton Utara, yang saya hormati Forkopimda, yang saya hormati penyelenggara pemilu, KPU berserta jajarannya, Bawaslu berserta jajarannya, pasangan calon yang saya hormati, dan seluruh hadirin dimanapun Anda berada, saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada hari ini kami diberi kesempatan untuk memaparkan visi dan misi. Kami ingin sampaikan, mengawali visi misi ini, kami ingin sampaikan bahwa Buton Utara ini memiliki luas kurang lebih 4.643 km persegi yang dibagi menjadi 6 kecamatan, 70 desa dan kelurahan yang didiami 68.964 jiwa. Di sana kita temukan beberapa hal yang perlu kita benahi secara bersama-sama. Kita masih menemukan masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, kurang lebih sekitar 9.000 orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Kita temukan para nelayan yang banyak keluhan, yang masih membutuhkan infrastruktur. Yang kita temukan masih banyak stunting, kurang lebih 33,14%, yang perlu kita benahi sama-sama. Pada prinsipnya, pasangan nomor 2 Salam Afif menyampaikan visi adalah bergerak 3 kali lebih cepat mewujudkan Buton Utara yang sehat, cerdas, mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Saya persilakan kepada wakil untuk memaparkan misinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terwujudnya kesehatan gratis bagi seluruh para pelajar
dari tingkat TK, SD sampai SMP. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, UMKM dan bedah rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 atas pemaparannya. Kami akan berikan selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3, yaitu Bapak Muhammad Rukman Basri Zakaria SE dan Bapak Harwis Hari SIP. Kami persilakan, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati Buton Utara, yang terhormat Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan jajarannya, yang saya hormati panelis serta seluruh Calon nomor urut 4 yaitu Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hasan MPD dan Bapak Dr. Andes Fakhrul Muhammad MSI. Kami persilakan 2 menit waktu Anda dari Anda berbicara. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hasan Fahrul menyampaikan visi 4 misi dan 4 program. Visinya adalah terwujudnya Buton Utara yang berbudaya, yang religius, yang adil, yang sejahtera untuk semua. Jadi bukan untuk kelompok, keluarga, dan kerabat tertentu. Yang kedua, misi dari visi ini, pertama kita meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, good governance. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas sumber daya manusia pendidikan, aparatur, maupun kualitas sumber daya manusia tenaga kerja. Yang ketiga, ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dalam rangka mendukung ekonomi yang berkesinambungan. Dan yang keempat adalah meningkatkan infrastruktur wilayah, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang. Dari misi ini lahir program 1. Bantuan pendidikan S1, S2, S3 dan pendidikan spesialis bagi dokter. Yang kedua, revitalisasi lembaga adat dan lembaga keagamaan di Buton Utara. Yang ketiga adalah bantuan subsidi petani nelayan dan UMKM. Dan yang keempat adalah bantuan kesejahteraan ASN dalam bentuk. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Terima kasih Bapak, waktu Anda sudah habis. Dan di segmen kedua ini, segmen ini adalah segmen penajaman visi dan misi, di mana para pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan dari para panelis. Baik, yang tadi mendapatkan angka 1 yaitu nomor urut 3. Jadi Bapak akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Subtema infrastruktur wilayah. Infrastruktur merupakan penunjang dasar peningkatan elektabilitas dan konektivitas antar wilayah, terutama pada sentra-sentra kawasan produksi adalah infrastruktur jalan. Namun sesuai dengan data BPS tahun 2024 bahwa kondisi jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sepanjang 304,72 km atau 56,10% dalam kondisi rusak, bahkan rusak berat. Akibatnya koneksi antar wilayah terbatas sehingga mengakibatkan adanya wilayah yang terisolasi atau tertinggal. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai bupati, wakil bupati, strategi apa yang akan dilakukan untuk mempercepat perbaikan jalan yang rusak tersebut? Dan berapa kilometer target yang diperbaiki setiap tahunnya, sehingga 5 tahun ke depan tidak ada lagi jalan rusak dan terkoneksi pada semua antar wilayah, terutama pada kawasan-kawasan sentra produksi.
Dimulai dari paslon nomor 3, waktu Anda 2 menit dari Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Kaitan dengan infrastruktur wilayah, memang kita tahu bersama bahwa yang menjadi permasalahan di Buton Utara adalah masalah infrastruktur, khususnya jalan. Kami sudah keliling Pak, dari 78 desa, 12 kelurahan. Tentunya ini adalah bagian daripada satu problema buat kami di Buton Utara. Masih ada daerah yang belum tersentuh dengan aspal. Begitu juga jembatannya. Namun dalam kepemimpinan, kalau memang masyarakat Buton Utara mengemanakan kepada kami, dengan kami sudah mengunjungi dan sudah menemukan kaitan dengan pembiayaan jalan ini ada 2 Pak. Ada masalah dengan DK, anggaran DAK, kemudian ada dengan DAU. Pertama yang kami lakukan adalah kaitan dengan peningkatan untuk memperpanjang ruas yang kami tangani adalah kaitan koordinasi kami, kemudian dilengkapi dengan data-data untuk berkoordinasi dengan pusat. Karena beberapa program sekarang Pak, kaitan usulan di pusat ini hanya persoalan basis data. Kemudian ada juga memang jalan-jalan yang memang perlu kita tingkatkan. Itu kaitan dengan pengaspalan. Tapi ada juga memang daerah, beberapa desa yang kami kunjungi, masalah infrastruktur jalannya adalah masih berlumpur. Nah, ini kami sudah berjanji kepada masyarakat bahwa apabila pasangan Rukman Harwis terpilih jadi bupati, maka jalan minimal kami fungsionalkan Pak. Minimal kami perkerasan agar akses mereka bisa tempuh kaitan dengan untuk memasarkan hasil produksinya Pak. Kemudian ada tambahan? Terima kasih. Ya, jalan kabupaten kita itu jumlahnya ada 513 km. Maka oleh karena itu kami jika terpilih menjadi bupati wakil bupati, maka insya Allah dengan segala konsekuensi kami siap untuk membantu kepada masyarakat bahwa jalan akan mulus pada tahun 2020. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Mohon izin, mohon tenang para pendukung supaya debat bisa dilanjutkan sesuai dengan urutan yang tadi sudah diambil dari fishbowl. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Silakan dimulai dari Anda berbicara, waktu Anda 2 menit. Baik, jalan yang rusak telah disebutkan 314 km dari 513 km. Ada tadi yang menggelitik tentang pertanyaan bahwa berapa kilometer per tahun yang harus diselesaikan. Sementara jumlah penganggaran dan per 1 kilometer kurang lebih sekitar 4,8 miliar per 1 kilometer. Mari kita bagi dengan jumlah APBD kita yang kurang lebih belanja tidak langsung 200 miliar lebih yang tersisa setelah belanja modal, belanja operasional dan belanja pegawai. Maka dari itu adalah pertama yang kita lakukan adalah soal sinergisitas, soal kemampuan pemimpin untuk melakukan negosiasi terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk membantu APBD yang tidak cukup untuk kita membangun infrastruktur jalan. Yang kemudian kedua adalah kita membangun sebuah sistem yang terorganisir, tersistematis yang telah disebutkan dalam zona integritas. Karena bayangkan saja kalau anggaran yang ditujukan untuk perbaikan jalan ini menjadi bagian yang seharusnya tidak dikorupsi, tidak diselewengkan untuk membangun jalan ini, kalaupun pada akhirnya menjadi bagian yang harus diselewengkan, yang harus dikorupsi. Contoh telah kita lihat 17 tahun dari hari ini ke belakang masyarakat Buton Utara sudah banyak jalan masyarakat kita menyaksikan begitu rusaknya, tetapi sangat naif, sangat luar biasa penyelenggara yang melaksanakan kegiatan ini juga mengambil uang untuk pembangunan jalan ini. Anggarannya sudah kecil, uangnya sudah dikorupsi, sehingga yang dimaksudkan dengan zona integritas untuk membangun anggaran jalan ini tidak akan mungkin terpenuhi jika ini tidak kita lakukan dalam basis digital, data dan elektronik yang cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, waktu Anda menjawab sudah habis bagi pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih. Lalu selanjutnya sesuai dengan urutan bola yang sudah diambil, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama, yaitu waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kami pun menyadari dengan mengandalkan APBD Kabupaten Buton Utara
jalan yang rusak ini tidak akan cukup tertangani. Oleh karena itu memang diperlukan political will dari pemerintah ke depan. Kalau kami terpilih, insya Allah akan kami maksimalkan program Impres Jalan Daerah. Impres Jalan Daerah adalah program pemerintah pusat untuk menangani jalan-jalan di daerah yang tidak cukup untuk dibiayai dengan APBD. Program ini insya Allah kami akan mampu lakukan. Mengingat saat ini pemerintah pusat memang memprioritaskan penanganan infrastruktur wilayah seperti di Buton Utara ini. Baik. Ya. Saya lanjutkan. Infrastruktur Kabupaten Buton Utara selama 17 tahun mekar memang butuh perhatian serius. Kalau kita bisa hayalkan kurang lebih 9 triliun anggaran yang sudah digelontorkan sejak mekar Buton Utara, ironis sekali kalau soal jalan tidak selesai. Harap tenang. Artinya ini menjadi fakta siapapun, dan insya Allah kalau pasangan aman terpilih tentu ada akan target-target minimal 20 kilo per tahun yang kita harus selesaikan. Karena yang saya lihat dari kurang lebih data tadi ada yang berbeda, ya dari yang 500, ada yang 300. Tapi menurut saya secara kasat mata jalan Pantura itu harus kita segera selesaikan. Pantura dari Kulus Utara sampai Wakurumba. Ini penting. Kita harus selesaikan dalam waktu minimal 2 tahun ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan beri kesempatan pada paslon nomor urut 4 yang sudah mendapatkan nomor urut 4 juga untuk menjawab. Silakan Bapak, Anda punya waktu 2 menit untuk menjawab dari Anda berbicara. Silakan. Insya Allah tiap tahun kita akan selesaikan 50 kilo. Kalau setiap kilo itu 5 miliar, maka kita butuh uang kurang lebih 300 miliar. Masalahnya hari ini daerah kita masih punya utang yang sangat besar. Harap tenang. Yang membebani APBD. Sehingga kita harus mencari sumber-sumber dana potensial di Jakarta dengan menggunakan jaringan kita yang ada, sehingga masuk dana DAK untuk jalan lebih besar dari yang ada hari ini. Selanjutnya yang harus kita jaga adalah kualitas jalan yang kita bangun, supaya bukan 1 tahun sudah selesai kita bangun lagi jalan tidak selesai-selesai. Saya persilakan pasangan. Terima kasih Pak Bupati. Saya kira masalah infrastruktur di jalanan ini mulai dari Bupati pertama sampai ketiga sudah maksimal melaksanakan prioritas untuk infrastruktur jalanan. Namun yang perlu mungkin ketika kami terpilih, yang perlu kami pertajam yaitu mulai dari tender sampai pengerjaannya. Karena beberapa desa itu sudah dilaksanakan, sudah diperbaiki, tetapi memang kualitas pengerjaannya yang kurang bagus. Nah, inilah yang mungkin ke depan kami butuhkan untuk melakukan pengawasan, dan tentunya harapan kami siapapun pemenangnya itu harus profesional dalam melaksanakan pekerjaan infrastruktur jalanan. Karena inilah yang merupakan urat nadi untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Buton Utara. Sekian. Masih ada waktu 7 detik. Apakah sudah cukup Bapak? Baik, terima kasih atas jawabannya pasangan calon nomor urut 4, dan itu tadi segmen pertanyaan pertama yang sudah dijawab oleh keempat paslon. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi seluruh pasangan calon yang ada. Selanjutnya kami persilakan bagi seluruh pasangan calon untuk duduk kembali.